Pembalasan anak laki-lakiku. Part 73. Rahman Stroke of Ali. Ayah kamu? Tanya Alia saat aku kembali duduk dengannya di sofa tempatku biasanya menerima tamu jika di kantor. Iya, tapi sebenarnya dia bukan ayahku, jawabku sambil mengheyyak bokong di atas sofa yang empuk. Sebenarnya aku belum mengatakan pada Alia jika ayah kandungku itu bukanlah orang yang biasanya aku panggil ayah. Tapi sepertinya aku tidak harus menceritakan hal ini dulu padanya. Lagi pula, hal ini tidak membahayakan keselamatan Alia bukan? Yang terpenting aku sudah menjelaskan jika dia tidak boleh dekat dengan Tante Maya. Semoga saja Alia mau mengerti dan mau mendengar kata-kataku tadi. Bukan ayah kamu. Maksudnya, tanya Alia yang kembali penasaran dengan ucapanku barusan. Ternyata aku kecoplosan barusan, mungkin karena aku sudah kadung emosi dengan ucapan ayah tadi di telepon. Benarkah aku adalah anak yang tidak tahu diri? Hatiku kembali tercubit saat ayah mengatakan aku dengan sebutan anak di luar nikah. Apalagi saat ayah mengatakan jika aku tidak tahu berterima kasih dan membalas kebaikannya dulu. Refleks aku kembali memegangi dada yang terasa sedikit sesak. Ternyata ucapan ayah tadi ikut berimbas pada moodku hari ini. Maksudnya aku sudah tidak menganggapnya sebagai ayah. Maaf jika aku terlalu banyak cerita hari ini. Ucapku lagi yang dibalas anggukan kepala oleh Alia. Baguslah jika dia mengerti. Aku malah senang karena akhirnya mengetahui banyak fakta tentangmu. Apalagi fakta itu tidak diketahui banyak orang kecuali orang yang penting dalam hidupmu, jawab Alia yang tersenyum sambil menunduk malu. Benarkah? Terima kasih sudah mengerti, Alia. Ujarku lagi berterima kasih pada Alia yang sudah membuat hari-hariku sedikit lebih berwarna. Ketika sudah jam pulang kerja, tiba-tiba saja Nisa mengabarkan jika Om Handoko ingin bertemu. Untung saja Alia sudah pulang duluan tadi ketika mamanya menelpon. Jika tidak, mungkin sekarang aku akan kebingungan karena tidak bisa mengantar Alia pulang. Memangnya Pak Handoko udah buat janji di mana? Tanyaku pada Nisa yang masih ada di dalam ruanganku. Dia barusan aku suruh masuk untuk mengambil beberapa dokumen yang harus disiapkan untuk meeting besok pagi. Katanya di kafe Danting, Pak. Katanya Pak Handoko sedang dalam perjalanan menuju ke sana, jawab Nisa dengan sedikit menundukkan kepalanya. Dia memang sedikit pemalu jika berhadapan dengan lawan jenis. Namun kinerja tidak dapat diragukan lagi meskipun umurnya sebaya denganku. Baiklah, kalau begitu kamu boleh pulang. Jangan lupa besok pagi kamu bawakan laporan keuangan tahunan. Soalnya ini sudah hampir akhir tahun. Saya harus memeriksanya satu persatu, ucapku yang dibalas anggukan oleh Nisa. Kemudian dia langsung pamit dan keluar dari ruanganku dengan sedikit tergesa. Kira-kira untuk apa Om Handoko mengajakku untuk bertemu? Bukankah kemarin kami baru bertemu setelah rapat di kantor pusat? Atau mungkin ada hal penting yang ingin dia sampaikan padaku dengan segera? Lebih baik aku langsung bersiap-siap, agar Om Handoko tidak menunggu lama. Tidak etis rasanya jika seorang ayah yang menunggu anaknya. Aku tersenyum canggung sendirian saat membayangkan bagaimana jika aku memanggilnya ayah. Sepertinya itu tidak begitu buruk, bukankah memang dia ayahku? Sepertinya aku juga sudah dewasa, buktinya aku sudah mulai berdamai dengan keadaan. Aku juga sudah memaafkan semua orang kecuali dua manusia laknat itu. Sebelum mereka bersimpuh di kaki ibu dan meminta maaf. Aku akan terus menjadi bayangan dalam kehidupan mereka. Setelah bersiap-siap aku langsung turun dari kantor dan berjalan ke arah parkiran. Perjalanan kali ini terasa sedikit menyenangkan karena aku membayangkan bagaimana kondisi dua manusia itu setelah mereka jatuh miskin. Aku sudah memprediksi semuanya, Tante Maya tidak akan ada penghasilan jika tidak mengajar di universitas itu. Dia juga tidak mungkin laku lagi di dunia malam dengan usianya yang sudah matang. Mereka juga tidak punya usaha sampingan yang bisa mereka andalkan saat ini. Apalagi dengan kondisi ayah yang sering sakit-sakitan dan tidak bekerja sama sekali. Bisa aku pastikan jika mereka akan kesulitan dalam biaya sehari-hari setelah uang tabungan mereka habis. Sudah lama sekali aku merencanakan ini semua. Namun setelah bertahun lamanya aku baru bisa merasakan hasil dari kesabaranku selama ini. Aku sudah terlanjur berjanji pada diriku sendiri untuk membalas semua perbuatan mereka pada kami semua. Bayangan masa lalu yang kelam membuatku semakin bertekad untuk membuat mereka merasakan penderitaan yang kami rasakan selama ini. Setelah lampu perjalanan selama 30 menit, akhirnya aku sampai juga di parkiran kafe Danting.
Aku lihat mobil Om Handoko sudah terparkir tepat di samping mobilku. Itu artinya dia sudah datang duluan dan menungguku di dalam. Dengan langkah cepat aku langsung masuk ke dalam dan mencari keberadaannya Om Handoko. Rupanya dia sudah duduk di meja paling pojok yang berdekatan dengan jendela. Om, maaf telat. Tadi aku ada sedikit pekerjaan tambahan, ucapku sambil meraih tangannya untuk aku cium. Terlihat wajah Om Handoko berbinar senang ketika aku menyalaminya barusan. Tidak masalah. Lagi pula Om juga baru sampai kok, jawab Om Handoko yang mempersilahkan aku duduk di kursi yang berhadapan dengannya. Sepertinya ada masalah penting, karena tidak biasanya Om Handoko mengajakku bertemu di luar. Ada apa ya, Om? Tanyaku penasaran. Setelah memesan 1 jus wortel tentunya, aku langsung masuk ke dalam inti pembicaraan. Iya, cukup penting untuk kamu tahu mungkin, jawab Om Handoko sambil melihat ke arahku serius. Melihatnya begini, aku jadi sedikit tegang dan tidak berselera untuk memakan kentang goreng yang ada di hadapanku kini. Tadi sore ketika akan pulang kantor, Rahman datang dan langsung marah-marah. Dia membuat kekacauan di area kantor karena saya menolak untuk bertemu dengannya. Apa, jadi ayah ke kantor Om Handoko barusan? Apa karena aku tidak melayaninya berbicara tadi di telepon? Aku juga tadi langsung mematikan ponsel agar ayah tidak bisa menghubungiku terus-terusan. Dia tidak terima karena kamu sudah menghancurkan karir istrinya. Dia terlihat sangat marah dan emosi ketika mengatakan jika dia akan membalasnya, sambung Om Handoko lagi yang melihat wajahku dengan serius. Aku akan membuka gerbang perang dengannya, Om, ucapku sambil mengepalkan kedua tanganku kuat. Mataku menerawang jauh mengenang kejadian dulu yang kami alami. Kejadian di mana ayah menamparkan ibu, kejadian ayah dan wanita itu ingin membalas dendam terhadap ibu. Apalagi kata-kata ayah yang selalu terngiang mengatakan jika dia pergi dari kehidupan ibu karena kami adalah bebannya. Sudah cukup, aku tidak akan tinggal diam ketika ini terjadi lagi. Sebaiknya cukup, Ali. Balas dendam itu tidak akan pernah berakhir. Percayalah, sekarang kamu yang membalas dendam pada mereka berdua. Nanti mereka akan membalas kembali perbuatanmu itu. Dan kamu juga marah maka kembali lagi membalas dendam. Kapan semua itu akan berakhir? Tapi, tidak ada tapi-tapian. Kamu lihat bagaimana cara Rahman menghancurkan saya. Tapi saya tidak mau membalasnya. Saya tidak mau mengotori tangan ini untuk membalas orang licik seperti mereka. Biarkan saja karma Allah yang akan bermain. Cukup diam dan amati, karena perbuatan mereka pasti ada timbal baliknya, sanggah Om Handoko yang menatapku serius. Bahkan aku tidak pernah melihatnya seserius ini dalam bicara. Walaupun itu dalam rapat kantor sekalipun. Om Handoko akan tetap bercanda agar para bawahannya tidak bosan dan tegang katanya. Saya lakukan ini semua, bukan karena saya peduli sama mereka. Tapi saya peduli sama kamu. Saya hanya tidak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan pada kamu. Karena, hanya kamu anak saya satu-satunya. Cuma kamu penerus hidup saya. Kamu adalah harta yang paling berharga dari semua harta yang saya miliki sekarang. Jadi saya mohon, jaga diri baik-baik, ucap Om Handoko yang membuatku tercengang sekaligus terharu. Bahkan hampir saja aku meneteskan air mata karena mendengar penuturannya barusan. Tidak pernah dalam hidup, ada orang yang mengatakan hal ini padaku. Om, jika kamu mau, tolong panggil saya ayah, atau papa seperti panggilan Andre pada saya. Suaraku kembali tercekat di tenggorokan, ingin sekali rasanya aku menangis dan memeluknya erat. DDDRRTT, tiba-tiba ponselku yang ada di atas meja bergetar. Dengan cepat aku melihat siapa yang menghubungiku. Ayah, ternyata yang menghubungiku adalah ayah. Mungkin dia mau menghina aku lagi atau mencaci maki karena aku telah berhasil membuat istrinya dipecat. Aku langsung menolak panggilan tersebut dan menyimpan kembali ponsel di atas meja. Siapa? Tanya Om Handoko penasaran. Laki-laki itu, jawabku lesu. Padahal baru saja aku mau memanggil Om Handoko dengan sebutan ayah. DDDRRTT, ponselku kembali bergetar, ternyata ayah tidak berhenti menghubungiku. Assalamualaikum, ucapku ketika panggilan sudah terhubung. Ali, cepat kamu kemari, ayah kamu pingsan. Dia seperti terkena stroke. Saya tidak bisa mengangkatnya dari kamar mandi. Dia sekarang tidak bisa bergerak lagi. Suara teriakan Tante Maya memenuhi gendang telingaku. Namun bukannya bersedih ataupun panik. Aku langsung menutup kembali panggilan telepon itu.
Ada apa? Tanya Om Handoko yang semakin penasaran. Sepertinya laki-laki itu salah tekan. Tidak terdengar suara dia di seberang. Yang ada hanya suara teriakan wanita itu, jawabku sambil mematikan ponsel dan menyimpan kembali ke dalam saku celana.